saya sudah berada di Desa Pager Gunung, Kecamatan Ngabelah. Nah, di sini juga mendapatkan program PISU di tahun 2021 ini. Mari kita tanya-tanya pelaksananya dan juga Pak Kadesnya kebetulan juga rawuh di sini. Monggo. Di sini sudah hadir Bapak Kepala Desa Pager Gunung, juga Mas Jatmiko ini adalah fasilitator yang melaksanakan dari kegiatan PISU ini di wilayah Kecamatan Ngabelah. Kita bisa tanya-tanya untuk Pak Kades, bagaimana tanggapan panjenengan dengan adanya PISU ini bagi warga panjenengan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih pada Kementerian PUPR, Bapak Kadis sebagai aspirator dari DPRKP juga Kabupaten Magelang. Alhamdulillah pada tahun 2021 ini Kecamatan Ngabelah mendapat bantuan pisau dari Kementerian PUPR. Alhamdulillah dana itu kurang lebih 600 juta dan dibagi untuk 3 desa, antara lain Desa Ngabelah, Desa Pandean, dan Desa Pager. Dan alhamdulillah lagi untuk Desa Pager Gunung kami pisau kita buat untuk kios, dan harapan kami tentunya kios nanti akan menjadi penunjang wisata di Desa Pager Gunung. Tentunya kami atas nama Kepala Desa juga mengucapkan terima kasih adanya bantuan pisau di desa kami. Alhamdulillah warga kami terutama ikut bekerja dalam masa-masa pandemi seperti ini. Alhamdulillah warga kami bisa mendapat upah untuk keluarganya masing-masing. Dan tidak lupa kami berkeyakinan ke depan nantinya kios-kios ini akan menambah dampak ekonomi lebih bagus untuk warga kami di desa. Jadi untuk tujuan dari PISU itu sendiri mudah-mudahan nanti benar-benar bisa dimanfaatkan, juga sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya di warga panjenengan di Desa Pager Gunung ini ya Pak ya. Tentu itu karena harapan kami ini bekerja untuk masyarakat Mas, jadi kita tidak mungkin untuk meninggalkan masyarakat buat seperti ini. Kami yakin bahwa nanti ketika wisata kami ini berkembang dengan baik dan nanti masyarakat bisa berjualan di kios-kios ini sehingga nanti dampaknya akan lebih baik ekonominya untuk masyarakat kami. Ya, terima kasih Pak Kepala Desa atas informasinya, barangkali bisa berguna bagi masyarakat. Amin, amin, amin. Sekarang untuk Mas fasilitator, tentunya yang melaksanakan semuanya, entah itu persiapan sampai dengan pelaksanaan. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri dimulai kapan? Jadi tempat alokasi untuk kios ke 9 unit kita mulai kontak PKS di KAD itu tanggal 25 Mei. Terus kita mulai kerja tanggal 21 Mei. Jadi per awal Juni kita mulai kerja sampai dengan sekitar akhir Juli. Jadi 18 minggu kita target 18 minggu selesai. Kemudian untuk APD, kemudian tadi ditanyakan untuk K3, pengamatan kerja, kita wajib pakai APD. Untuk helm, rompi, dan sepatu kita wajibkan ke kita semua sehingga keselamatan dan keamanan kita terjamin. Juga kita juga mewajibkan dari pemberi bantuan bahwa ini adalah program kesatuan masyarakat tidak boleh diaktifkan, jadi kita adalah masyarakat asli siapa gunung. Berarti memang diwajibkan ya untuk selamat kerja. Iya, betul. Termasuk mungkin karena ini kan masa pandemi, itu juga diwajibkan juga. Kita kan termasuk dalam RAP untuk APD perlengkapan keamanan, juga APD untuk penanganan COVID. Mulai masker, terus kemudian ditempelkan suhu, kemudian sama cuci untuk cuci tangan. Ini sudah
semuanya sudah sesuai dengan aturan, sesuai dengan prosedur, termasuk pelaksanaannya, termasuk persiapannya segala macam. Oke, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat yang menyaksikan video ini. Mudah-mudahan semuanya sukses dan lancar. Amin. Kita berada di sekitar Telomoyo, tepatnya di Desa Pandean, Kecamatan Ngabla. Untuk tahun 2021 ini juga mendapatkan program PISU dari pemerintah pusat. Mungkin ada baiknya kita kupas apa itu program-program kegiatannya, dan kebetulan di samping saya sudah hadir Bapak Kepala Desa Pandean dan juga fasilitator yang menangani pelaksanaan dari kegiatan PISU tersebut. Yang pertama ke Pak Kepala Desa dulu. Ini Pak Kepala Desa, ini kan Desa Panjenengan mendapatkan program dari pemerintah pusat namanya PISU. Nah, mungkin dari penilaian Panjenengan tentang adanya PISU di Desa Panjenengan itu, apakah bisa memberikan manfaat atau ya istilah kesan-kesan dari Bapak Kepala Desa? Monggo. Bisa, Mas, karena di sini pas kebetulan pisau ini di sini digunakan untuk ruko-ruko, sehingga di sini area wisata bisa terpenuhi untuk ruko-ruko ini dan menambah manfaat dan menambah hasil-hasil dari masyarakat sini, Mas. Sebetulnya di sini juga masih kurang, Mas. Besok tahun depan itu juga kami minta dari Bapak Insinyur Sujadi, juga dari PUPR, bahwa di sini masih kekurangan homestay dan tempat sampah, Mas.
Sehingga kami di sini tempat wisata itu biar kelihatannya nyaman dan bersih, dan di sini banyak pengunjung yang menanyakan homestay itu. Sehingga kalau di sini didirikan homestay, para pengunjung tidak lari ke daerah lain, Mas. Dan juga kami terima kasih kepada Bapak Insinyur Judadi yang sudah mengusahakan pisau, dan terima kasih kepada Bapak Bupati Magelang dan juga bapak-bapak dinas dari DPRKP. Itu, Mas. Oh, ya. Selain itu Pak, untuk pelaksanaan dari pembangunan ruko ya Pak ya, itu apakah para pekerjanya diwajibkan, ini kan masa pandemi, Yes. apakah mereka bebas nggak pakai standar yang dipersyaratkan oleh kesehatan, atau panjenengan sendiri sangat mewajibkan untuk keselamatan dari wabah itu dan juga keselamatan pekerjaan lainnya? Para pekerja sangat diwajibkan, Mas, dan mewajibkan harus memenuhi proskes, Mas. Sehingga kami juga itu ternyata juga sudah ada yang pakai masker, pakai rompi, pakai topi, helm, Mas. Dan juga para pekerja itu juga harus memenuhi proskesnya itu. Oke ya, jadi sudah ya Pak ya, sudah dari perhatian dari tingkat desa masalah keselamatan kerja juga sudah diperhatikan ya Pak. Nggih, sudah diwajibkan, Mas, itu, Mas. Harus wajib pakai masker dan proskesnya itu, Mas. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Mudah-mudahan nanti pelaksanaannya bisa berjalan lancar juga. Amin. Mungkin Amin. untuk tahun depan dapat program seperti ini lagi. Amin. Sehingga untuk di kawasan wisata ini yang menjadi unggulan, mungkin tidak hanya unggulan di desa ini, tapi sudah unggulan dari tingkat kabupaten. Ya, Mas, benar, Mas. Di sini mungkin jadi penyangga Budur, Mas. Kalau Budur itu wisata candi, wisata di Borobudur itu kan nomor 1 di nasional. Kalau di sini mungkin bisa menjadi penyangga Budur, jadi wisata alam, Mas. Ya, terima kasih Pak. Sekarang kita beralih ke Mas Fasilitator. Ini dengan adanya pisau ini kan tidak lepas dari proses masalah keteknisan dan lain sebagainya. Dan dari fasilitator itu sendiri memang dari awal sampai nanti dengan akhir yang mendampingi untuk pelaksanaan kegiatan pisau ini ya Pak. Mungkin ada istilahnya informasi yang mungkin dapat diinformasikan ke pemirsa masalah tersebut, Mas. Terima kasih. Sedikit tambahan dari kami selaku pendamping. Untuk proses kegiatan di pisau ini ada 3 tahap nih, dari persiapan perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan ketiga penyelesaian pelaporan. Jadi ada 3 tahap, kami selalu mendampingi dari awal sampai akhir. Kemudian untuk di Kecamatan Ngaplak sendiri, alokasi tiap kecamatan itu 16 juta dibagi menjadi 3 desa. Kemudian Kecamatan Ngaplak itu ada di Pandian, Desa Ngaplak sama Desa Pat Gunung. Nah, lagi di Desa Pandian kita lihat adalah untuk pembangunan kios penunjang wisata Telomoyo. Oke, dan kita mendapat alokasi ada 8 kios. 8 kios itu fungsinya tadi untuk menunjang perekonomian masyarakat sehingga bisa menambah kesejahteraan masyarakat di Desa Pandian. Target kita adalah dari rencana schedule 18 minggu, dimulai dari awal Juni, 1 Juli kita mulai berjalan sampai dengan akhir Juli. Diharapkan bisa serah terima sekitar pertengahan Agustus kita selesai. Mengingat kalau cuaca mendukung, hingga nanti kita maksimalkan untuk bisa selesai tepat waktu. Aku Timlak, wakil Timlak dari kabupaten. Itu tugasnya memonitoring dan evaluasi pekerjaan, di mana agar sesuai dengan juklak dan juknis yang ada pada kegiatan tersebut. Terus kami juga berkeliling hingga
sampai akhir pekerjaan ini. Mudah-mudahan dalam waktu kurang lebih 3 bulan nanti dari 15 kecamatan tersebut bisa selesai, diusahakan, dioptimalkan, karena kita juga di masa pandemi COVID ini dan alam yang tidak bersahabat, kadang hujan, kadang sehingga kita optimalkan dapat selesai pada tepat waktunya. Terima kasih, Mas. Oke, berhubung ini mungkin informasi sudah cukup lengkap. Barangkali nanti suatu ketika kita juga akan kesini lagi. Ini kan baru proses awal ya Mas ya. Mungkin kesini lagi untuk membuktikan kinerja dari pelaksanaan ini, apakah di 100%-nya itu sesuai yang diharapkan atau tidak. Tapi mudah-mudahan semuanya lancar, sukses, dan bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat ya Pak. Oke, terima kasih Pak.